Silakan Mbak. Dengan Pak siapa? Zamrun. 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 Oke, sama Indah. Indah. Oke. Boleh tahu dari institusi mana dan jobnya apa? Saya dari Rektor Universitas Haluleo, Oke. Kendari. Oke, Pak Rektor. Saya dari Institut Kesenian Jakarta, IKJ? dari IKJ Pak. Oke. Dosen? Saya Dekan Fakultas Seni Rupa. Dekan Fakultas Seni Rupa. Oke. Saya mahasiswa dari Universitas Gunadarma, Pak. Universitas? Gunadarma. Gunadarma. Oke, thank you. Gimana tadi diskusi mengenai pembukaan program studi baru ya dan tadi cuma review saja mengenai izinnya ini sekarang akan di auto approve kalau ada bukti kerjasama yang real dengan world class organisasi ya NGO maupun perguruan tinggi top 100 dunia ya. Gimana opininya, challenge-nya, opportunity-nya gimana? Terima kasih Mas Menteri. Jadi pada intinya kan secara umum dengan ini berarti kan otonomi perguruan tinggi yang dulu itu belum jelas arahnya itu sekarang itu kita sudah mulai kelihatan lah, artinya strategisnya itu sudah kelihatan, salah satunya dengan pembukaan prodi itu artinya perguruan tinggi diberi kebebasan untuk itu gitu, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan semua NGO maupun GO sehingga keleluasan di perguruan tinggi itu akan semakin besar. Jadi saya kira sangat positif sekali, tinggal nanti bagaimana itu kita wujudkan atau kita implementasikan dengan menyusun rencana kerja di universitas. Saya kira seperti itu. Kira-kira yang bisa bikin Pak Rektor stres dengan kebijakan ini apa? Ada nggak dampak mungkin bikin? Ya paling tidak itu tadi artinya dengan kerjasama itu tadi berarti kan paling tidak universitas itu misalnya universitas saya gitu artinya dengan kebebasan yang sangat luar biasa ini kita bisa berimprovisasi dengan sangat baik sekali gitu. Dan itu tadi artinya berarti kan yang susah selama ini kita buka prodi kan agak repot tadi. Nah, dengan ini tadi syaratnya punya kerjasama, saya kira itu akan mempermudah universitas untuk lebih berkembang dan lebih maju. Makasih. Saya sebagai dekan senang sekali gitu karena saya membawahi prodi-prodi di seni rupa itu sangat perkembangannya sangat pesat. Jadi memang semakin kesini tuh prodi-prodi itu semakin banyak yang sebetulnya dibutuhkan, tapi tidak ada. Selama ini kan kita tergantung dari nomenklatur yang ada gitu. Kadang misalnya kita mau buka program studi jewelry misalnya, nggak ada nomenklaturnya gitu. Kemudian paling tantangannya adalah bagaimana menjalin tadi ya, yang kerjasama dengan siapa yang bisa. Kalau kami sendiri memang IPT-nya belum terakreditasi, lagi dalam proses. Kalau prodi kami sudah semua terakreditasi. Separohnya sih sudah A ya, karena seni agak berbeda dengan prodi lain. Tapi artinya saya sangat senang kalau misalnya pembukaan program studi baru itu dimudahkan gitu. Ya tentu ada syarat-syarat tertentu, tapi tidak hanya seperti saat ini kan kayaknya persyaratannya lebih ke dokumen-dokumen saja gitu. Itu saja sih. Jadi sekarang syaratnya hanya dokumentasi bahwa terjadi perjanjian kerjasama dengan world class university atau world class organisasi. Yeah. Jadi kalau mau jewelry misalnya, Yeah. carilah siapa yang world class betul. organisasi dan bisa Yeah. partnership dengan itu. Yeah, itu. Ya. Kalau misalnya saya sih, menurut saya bagus sih. Jadi kita sebagai mahasiswa juga bisa berkolaborasi. Lalu saya kan kebetulan dari jurusan sistem informasi dan saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari bidang lain gitu dan bisa diterapkan di bidang saya gitu. Untuk tantangannya sendiri, rasa kemauan dari kita mahasiswa sendiri itu kurang Pak gitu. Soalnya kenapa? Karena kami lebih memilih itu nilai gitu dibandingkan dengan experience gitu. Jadi Serius? iya. Oh, ya. Jadi kalau Mas itu ditawarin misalnya kerja magang di bidang apa prodinya? Sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Jadi kalau misalnya Traveloka nawarin 6 bulan bisa magang di situ dan bisa dapat kerjaan mungkin langsung setelah itu, Mas akan menolak? Kalau misalnya jujur saya sendiri gini, walaupun tawarannya menarik, tapi kalau misalnya saya merasa saya belum punya skill, saya tolak dengan baik-baik karena saya belum punya skill gitu saya. Soalnya saya takut ketika saya sudah masuk ke Traveloka nanti, itu saya harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C, sementara sebelum saya tawarkan itu saya belum bisa apa-apa gitu. Tapi untuk kemauan belajar itu mau gitu. Oke.
Ya mungkin yang kita nggak tahu adalah sebenarnya seberapa besar populasi mahasiswa yang akan mengambil kesempatan ini. Nggak tahu ya, mungkin ada yang orang-orang kan berbeda-beda semuanya. Ada yang jiwanya lebih akademis, ada yang jiwa lebih entrepreneurial. Ya itu harus kita lihat dulu demand-nya. Baik. Ada lagi mengenai yang pembukaan prodi. Ini apakah akan ada kesulitan menemukan partner industri? Apakah menurut Bapak Ibu ada mungkin disadvantage mengenai harus ada apa? Sekarang kan udah keluar dari kementerian dan sekedar dokumentasi membuktikan itu. Tapi apakah semua prodi mungkin yang bisa mencari pasangannya di dunia nyata apa enggak gitu? Nah, saya kira itu jadi tantangan rektor dan seluruh sivitas akademika di kampus. Itu artinya tantangan baru lagi buat kita. Artinya karena ada kebebasan tadi itu berarti kan kita bisa, saya kira kalau untuk mencari partnership itu ya bagaimana pintar-pintarnya pimpinan perguruan tinggi lain. Insya Allah artinya kalau dengan kebebasan itu berarti kan kita bisa kemana saja mencari partner yang di seluruh dunia ini banyak gitu. Saya kira mungkin tidak terlalu menjadi masalah nanti untuk mencari partner itu. Terima kasih. Ada komen-komen lain? Udah? Mungkin saya kurang tahu ya kalau dalam jangka panjang agreement seperti itu seperti apa karena kita belum pernah melakukan ya. Saat ini yang sudah dilakukan adalah biasanya hanya dalam waktu jangka 3 sampai 5 tahun atau parsial atau hanya satu kegiatan dengan internasional maupun nasional. Jadi saya kira mungkin apakah mungkin bagaimana menemukan negosiasi yang tepat atau cocok gitu satu sama lain itu mungkin yang paling menjadi tantangan. Belum tentu yang kita mau sesuai dengan yang mereka mau gitu. Itu aja sih agreementnya aja mungkin. Tapi ya harus dicoba dulu, kalau belum dicoba nggak tahu. Pasti akan ada healthy tension antara si industri, pelaku industri itu dengan akademiknya gitu kan. Tapi memang itu disengaja agar menjadi suatu perdebatan dan tantangan di dua pihak itu. Biar ada kompromi di tengah gitu. Dan itulah keindahannya relevansi daripada suatu kurikulum. Tertantang untuk relevan di dunia yang nyata gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman-teman.